Gimana keadaan hari ini? Sehatkah? Kok grogi ya Pak ya sampai sini rasanya pengen pulang lagi nih. Gak usah grogi, nanti saya jelaskan urutan-urutannya supaya tahu apa yang dikerjakan. Gitu ya Pak ya. Siap Pak. Jadi langsung kita mulai ya Pak. Ya. Sebentar Pak. Ya. Oke, saya kenalkan Pak. Saya Agus Susanto, asesor dari PT Riset Perkebunan Nusantara. Jadi tugas hari ini saya yang pertama adalah melakukan pra-asesmen hari ini. Ya. Apa itu tugasnya? Yang pertama adalah memverifikasi data pribadi Bapak, kemudian proposal pengajuan asesmen dan data-data pendukungnya. Kemudian langkah berikutnya nanti di akhir ini adalah melakukan asesmen mandiri. Oke Pak, perlu kita jelaskan bahwa pra-asesmen merupakan langkah awal Pak. Jadi masih ada langkah-langkah berikutnya, yaitu apa? Nanti hari berikutnya mungkin 2 hari lagi kita melakukan asesmen kompetensinya. Kemudian nanti dilakukan penentuannya, Bapak kompeten apa enggak, dan aturan lainnya. Kemudian selanjutnya nanti ada penjelasan apa itu apa kompetensi, kemudian langkah-langkahnya, kemudian apa yang Bapak ajukan. Gitu ya Pak ya, kira-kira. Iya Pak. Ya. Oke, kita mulai Pak ya sekarang. Bapak ini mana tuh proposalnya? Ya. Sudah satu bundle. Oh sudah saya berbeda ya. Oke, saya terima. Ya. Pak, ini saya akan memverifikasi apa ya Bapak. Pak, Bapak ke sini tujuannya itu apa sebenarnya? Saya Pak untuk mengikuti asesmen Pak. Iya, kompetensi ya. Iya, uji kompetensi. Oh, hasilnya itu. Maaf ya Pak. Gini. Gak apa-apa. Jadi nanti di kantor Bapak nanti untuk uji kompetensi untuk kenaikan tingkat. Kenaikan tingkat. Ya, makanya dia melakukan asesmen kompetensi. Jadi berikutnya saya akan verifikasi data Bapak di pengajuan ini ya Pak ya. Bapak ternyata namanya Pak Deden Dewantara Eris. Betul Pak. Betul. Tanggal lahir 15 Juli 1985. Betul. Oh, di Bandung ternyata lahirnya. Ya. Ya. Bapak menempuh pendidikan yang sudah sesuai nih. Anak penyakit, kemudian sesuai pekerjaan. Ya. Tolong apa ya? Ini udah ada fotokopi KTP. Sudah Pak, sudah. Foto. Ya. Tapi ini yang saya bawa baru fotokopi semua. Ya. Belum fotokopinya Pak. Nanti biasanya di waktu asesmennya di bawah yang asli juga ya. Nah, baik Pak. Ini saya cuma memastikan bahwa yang datang memang yang bersangkutan, bukan orang lain. Baik. Ya. Kemudian berikutnya Pak Deden perlu kami jelaskan bahwa asesmen kompetensi itu adalah kita mengumpulkan bukti-bukti bahwa Bapak itu kompeten. Nah, kemudian kami cocokkan, kita bandingkan dengan standar kompetensi yang ada. Ya, apa yang standarnya yang kita gunakan adalah Pak, itu adalah SKKNI nomor 237 tahun 2019 ya Pak ya. Nanti Bapak kita cocokkan sesuai enggak. Nah itu kemudian kita putuskan Bapak kompeten atau enggak, kemudian kita umumkan. Nah itu bisa nanti ada hasilnya. Itu Pak. Jadi untuk Bapak ini kompetensinya yang diajukan adalah ini pengendalian OPT di kelapa sawit.
Jadi ini kami sudah punya programnya Pak. Ini nomornya ada ini Pak, nomor A01 KSW 00017.1 Pak. Ya, karena dari hasil kami, Bapak yang kurang itu aja kompetensinya satu ini gitu. Ya. Kemudian nanti yang diharapkan dari Bapak kompetensi yang di apa itu ada dua loh Pak. Yaitu yang pertama itu adalah mempersiapkan alat dan bahan pengendali OBD secara terpadu. Bapak harus bisa. Kemudian ini di dalam nanti kita verifikasi itu Bapak harus bisa nanti identifikasi jenis, luas dan intensitas serangan OBD harus bisa Pak. Kemudian Bapak mampu menyediakan bahan, alat dan mesin pengendali OBD. Ya. Yang kedua, kompetensi yang kedua, Bapak mampu melaksanakan pengendalian OBD sendiri. Yang di dalamnya ada mengenal bahan dan alat pengendali OBD, kemudian dan mampu mengelola pestisida dan bahan kimia berbahaya atau B3. Nah itu yang harus Bapak kuasai nanti. Kira-kira itu di dalam pra-assessment ini tadi lupa saya untuk data program pengajuan proposal, pengajuan data pribadi harus ditandatangani ini. Ya ini harus ditandatangani. Ya, mana ini programnya harus ditandatangani. Ya. Oh ini enggak ya? Oh ini. Ini lengkap ini Pak. Oke tandatangani ya Pak. Ini kan udah data KTP kemudian sebentar Pak. Ini Bapak punya data pendukung yang lain sebentar. Nah, sebelum Bapak tanda tangan ini ada kita lihat dulu ini. Ini pendukungnya Bapak mengenai kursus apa aja nih Pak? Itu ada beberapa kursus yang pernah saya laksanakan Pak. Oh. Ini yang pertama kursus pengendalian nyemprot tadi di tanaman apa ya, jagung ini ya? Iya betul Pak, itu di tanaman semusim Pak. Oh tapi bisa juga sama dengan rata-rata ya. Udah lengkap juga ini Pak, berarti udah pendukung data pendukungnya. Tolong ditandatangani Pak ya. Oke, sini ya Pak ya. Tidak usah ditutupi, wah malu tanda tangan yang bagus kok. Ya. Oke Pak, terima kasih. Jadi berikutnya Pak, di dalam pra-assessment ini Bapak juga melakukan namanya assessment mandiri sendiri. Ya, apa Bapak kompeten atau tidak ini saya ada tolong diisi ya Pak ya. Tetapi sebelum mengisi ini ada panggilannya, Bapak harus diisi pilihannya cuma dua, yaitu kompeten atau BK belum kompeten. Ya, silahkan diisi ya Pak ya. Ya, luangkan waktunya sebentar aja. K sama BK ya Pak ya. Satu lagi lagi. Di tengah-tengah Pak. Nah, dulu saya lihat dulu. Kita lihat dulu. Nah. Jadi saya cek ya Pak ya. Bapak sudah mengisi kompeten semua, Bapak mengakui sendiri. Ya ini, tapi harus kita buktikan. Ini yang pertama namanya asesmen mandiri. Jadi ya, Bapak harus bertanggung jawab, tanda tangani dulu lah. Gitulah. Ya silakan tanda tangan. Oke, Bapak hari ini pra-assessmentnya sudah selesai. Gimana rasanya? Lebih lega. Oh, lebih terarah ya makanya. Tetapi masih ada yang lebih apa? Besok 2 hari lagi Pak. Itu tanggal 15 Juni diingat-ingat Bapak kemari lagi. Kita uji kompetensinya di unit kompetensi tadi yang Bapak ajukan supaya kita verifikasi lagi. Ya, oke. Ya. Oke Pak. Saya nanti kembali ke sini kira-kira pukul berapa Pak nanti? Ya jam 8 Pak. 8. Supaya nanti masih fresh Bapak bisa cepat selesai hasilnya maksimal. Baik, terima kasih Pak Agus. Iya. Oke. Selamat, nanti kita ketemu lagi 2 hari lagi. Baik.
Ya, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, wah coba lagi ya. Ini Bagus. berikutnya. Ya, kesini lagi Pak. Ya. Jadi terima kasih Pak Biden ya sudah datang sekarang di asesmen kompetensi. Jadi hari ini kemarin 2 hari yang lalu pra asesmennya sudah. Hari ini kita akan kita sampaikan. Ini saya ulang lagi untuk hari ini asesmennya sesuai kompetensi melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan OPT secara terpadu. Ini kami verifikasinya ada 3 loh Pak. Nanti ada observasi, nanti unjuk kinerjanya, kakaknya gimana. Kemudian ada pertanyaan tertulis dan pertanyaan lisan. Jadi 3 itu kami untuk verifikasi atau validasi kompetensi Bapak. Ya, jadi itu ya Pak ya. Yang pertama, sekarang sudah membawa KTP, sudah semua ya, lengkap ya? Sudah Pak, sudah. Ya, hasilnya dari ada. Oke, sip. Oke, kita sekarang melakukan observasi Pak. Jadi ini meskipun tidak di kebun, tapi kompetensi Bapak bisa ditampilkan di ruangan sebelah. Itu di sebelah ini kita ke sana dan mari saya jadi bahwa checklist demonstrasinya. Sebentar Pak ya. Ya. Oke Pak ya, kita masuk ke sana. Nah, sebelah. Ayo sebelah. Ayo di ruangan di sebelah ini ya. Ini sini juga aja. Iya. Jadi gini Pak Deden. Di dalam kompetensi ini kan Bapak harus bisa mengidentifikasi. Nah, dari mengidentifikasi itu jenis-jenis, kemudian menghitung intensitas serangan, luas serangan, intensitas penyakit Pak. Ini sudah ada Bapak demonstrasikan bagaimana Bapak menghitung untuk gandelma, sudah ada saya ya. Kemudian untuk berzat daun purpuraria, kemudian untuk ulat tadi. Silahkan Pak. Baik Pak Asesor, Pak Gus. Jadi saya akan coba menunjukkan bagaimana penghitungan kejadian penyakit ya, karena Ganoderma itu adalah jenis patogen yang sifatnya monosiklik, sehingga perhitungannya nanti berdasarkan dari kejadian penyakit. Dengan jumlah sampel 10 Pak Iya. di lapangan, kemudian kita menemukan adanya serangan 2 serangan dari total sampel secara keseluruhan seluruh, maka yang bisa kita peroleh adalah jumlah serangan dibagi total pengamatan dikali 100%, sehingga kita akan memperoleh nilai 2 dan 10 dikali 100% atau nilai kejadian penyakitnya adalah 20%. Selanjutnya kalau kita untuk melihat bagaimana perkembangan penyakit dalam purpuraria, bercak dalam purpuraria, di mana pendekatannya adalah dengan menggunakan pendekatan penghitungan keparahan penyakit, di mana nilai dari keparahan penyakit atau disease severity adalah dengan menghitung hasil perkalian jumlah dengan skor. Misalkan skor 0 itu kita kalikan dengan jumlah tanamannya, di sini 5 ya Pak. Kemudian sigma dari perkalian tersebut, kemudian skor 1 dikalikan dengan jumlah tanamannya, ditambah dengan skor 2 dikalikan jumlah tanamannya, ya. Begitu juga seterusnya, skor 3 dikali jumlah tanamannya tambah skor 4 dikali jumlah tanamannya dibagi nilai skor tertinggi, di
dengan jumlah pengamatan secara keseluruhan dengan nilai 10. Sehingga kita bisa memperoleh nilai di sini. Di sini adalah 3 ditambah 4 per 40 sama dengan 7 per 40 dikali keterlambat dikali 100%. Sehingga nilainya adalah apa? 7 dibagi 4 15 ya. Ya. Jadi 15% keparahan untuk serangan bercanda. Saya lihat di sini. Oh, yang dulu Pak. Itu contekannya saja Pak yang bagus. Kemudian yang kedua untuk zat api kita melihat serangannya. Kemudian serangan ini juga sigma menjadi perhatian skor dari yang terserang. Sudah mantap ya Pak ya? Sudah mantap ya Pak? Oke, biar kita kembali ke sana biar ditambah lagi ini bahaya. Oke, kita yuk ke sana. Kita lagi ke ruangan sebelah. Ya, Dulu Pak. oke Pak. Ini Bapak sudah melakukan demonstrasi. Kalau Bapak sudah mantap dengan hasil itu, silahkan ditanda tangani Pak sebagai bukti sudah melakukan itu. Tanda tangan ya Pak ya. Kami berita acara demonstrasi. Ya, terima kasih. Berikutnya saya akan verifikasi dengan pertanyaan lisan Pak. Ya, supaya saya bisa menggali kompetensi Bapak itu apakah sesuai dengan standar kompetensi yang ada di SKKI nomor 237 tahun 2019. Yang pertama Pak, itu apa sih Pak manfaatnya Bapak mengidentifikasi hama itu tepat di kebun kelapa sawit Pak? Ya Pak, tentu saja agar tindakan pengendaliannya pun tepat Pak. Jadi kita bisa meminimalisir kerugian-kerugian yang mungkin bisa menjadi lebih besar saat kita salah mengantisipasi. Ya. Berikutnya Pak Dosen ya, tolong dipilah-pilah di kebun kelapa sawit itu hama mana yang utama, mana yang minor, kemudian penyakit mana yang utama, yang minor Pak. Ya, silakan Pak. Beberapa hama yang mayor di kelapa sawit diantaranya adalah hama seperti ada langsung Pak. Kemudian itu diantaranya ada Cetoralitens, Cetotoxea signa. Kemudian yang minor itu diantaranya mungkin beberapa hama-hama seperti dari vertebrata yang jarang tidak terlalu sering seperti gajah, biji mungkin maksudnya. Ya penyakit belum. Oh iya ya. yang penyakitnya ya, yang penyakitnya untuk yang saat ini sudah
berat kita hadapi bersama ini masalah ganjil Yang minor. kemudian untuk penyakit-penyakit yang minor itu semisal gangguan-gangguan fisiologis mungkin yang bisa kita temukan di lapangan gitu Pak. Ya. Iya. Jadi ini Pak Dede kita sudah ada tadi banyak pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Apa kendala-kendala Bapak di kebun untuk melaksanakan pengamatan intensitas ulat api, pengamatan ganoderma, itu kendalanya di mana? Yang menjadi permasalahan kami Pak sebetulnya adalah bagaimana setelah dari mengendalikan itu Pak, jadi bagaimana kami memperlakukan peralatan-peralatan juga kita harus bisa kalau secara langsung untuk ke tanaman harus bisa membedakan bagaimana penggunaan pestisida itu seberapa kuat gitu kan Pak, intensitasnya apakah selama ini kami terlalu berlebihan sehingga kenapa hama atau penyakit ini semakin sulit untuk dikendalikan. Jangan-jangan saya sudah overdosis ini Pak. Ya. Jadi harapannya melalui kompetensi yang diajukan ini setelah kemarin melakukan pelatihan seperti itu bersama para pengajar, juga harapannya bisa kita ilmunya bisa kita terapkan. Iya. Terima kasih Pak Dede. Ini pertanyaan lisan sudah selesai, sudah lengkap, ada yang di dokumen ini. Sebagai bukti mohon ditandatangani lagi. Ya, silakan Pak. Yang halaman ini Pak. Nah ini. Nah, ya. Oke, terima kasih. Berikutnya asesmen kompetensi yang terakhir ini Pak. Ini ada soal tertulis. Ini silahkan diisi. Nanti kita tunggu ada waktunya di sini. Berapa lama nih Pak? Kalau tidak banyak ini soalnya cuma 10 untuk Ini Pak, ya. Terima kasih, saya cek aja. Sudah lengkap, sudah siap, tetapi sebagai bukti yang sah dari jawaban Bapak mohon tanda tangan lagi ya. Sini ya. Oke. Terima kasih Pak Deden untuk asesmen hari ini. Kita sudah 3 cara sudah untuk mengumpulkan bukti-bukti apakah Bapak kompeten sesuai dengan standar kompetensi yang ada. Oleh karena itu untuk hasil nanti ini akan diumumkan nanti di lembaga kami di PT RPN dan Bapak bisa mengetahuinya nanti. Itu nanti kita proses, kita hitung kira-kira Bapak kompeten atau tidak. Dan ini yang terpenting saya umumkan, Bapak bisa banding. Ya, kalau misalnya hasilnya itu bisa banding bagaimana itu bisa terjadi misalnya belum kompeten ya Pak ya. Jadi nanti bisa dilihat hasilnya ya, kira-kira 3 hari lagi sudah bisa. Oke Pak Deden, ini terakhir bagaimana rasanya sudah melakukan assessment ini? Harap-harap cemas Pak sekarang ya Pak. Mudah-mudahan asesmennya bisa lolos Pak. Iya. Terima kasih Pak Agus atas bimbingan selama proses asesmennya ini. Oke, Pak Deden sukses selalu. Wah, udah ya. Oke, terima kasih ya. Saya permisi ya.